Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-solihah kelas 2 SD Muhammadiyah Kajen. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya, meskipun kita masih belajar dari rumah. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan diridhoi oleh Allah. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat membuat pertanyaan berdasarkan isi puisi. 2. Siswa dapat membandingkan panjang benda. 3. Siswa dapat mengenal macam-macam fungsi alat ukur dan contohnya. Macam-macam alat ukur, fungsi, dan contoh bendanya. Yang pertama, penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda pada bidang datar. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan penggaris yaitu pensil, penghapus, dan buku. Yang kedua, ada meteran roll. Meteran roll digunakan untuk mengukur panjang benda atau lokasi. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan meteran roll yaitu papan tulis, meja, pipa, dan denah rumah. Contoh yang ketiga ada meteran bahan. Meteran bahan digunakan untuk mengukur panjang bahan dan panjang tubuh seseorang untuk keperluan pembuatan pakaian. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan meteran bahan yaitu kain. Yang keempat, ada jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang diameter benda. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan jangka sorong yaitu cincin, uang logam, dan kelereng. Yang kelima, ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur ketebalan benda. Contoh benda yang bisa diukur menggunakan mikrometer sekrup yaitu kertas dan buku. Selanjutnya, kita akan membandingkan panjang benda. Untuk membandingkan dan mengurutkan panjang benda, kita harus menyamakan satuan panjangnya terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mengukur panjang bambu. Setelah diukur, ternyata panjang bambu adalah 2 meter. Kita ubah ke satuan cm menjadi 200 cm. Kemudian kita akan mengukur panjang pita. Kita ukur dari angka 0. Ternyata panjang pita tersebut adalah 1 meter. Kita ubah satuannya menjadi cm sehingga menjadi 100 cm. Yang ketiga, kita akan mengukur panjang tali rafia. Kita ukur dari angka 0 dan ternyata panjang tali rafia tersebut adalah 180 cm. Setelah kita mengukur panjang ketiga benda tersebut, kita nyatakan menjadi satuan cm. Ternyata panjang tali rafia 180 cm, panjang pita 100 cm, panjang bambu 200 cm. Tali rafia lebih panjang dari pita, sedangkan tali rafia lebih pendek dari bambu. Jadi, urutan nama benda dari terpanjang adalah bambu, tali rafia, dan pita. Membuat pertanyaan sesuai isi puisi. Masih ingatkah kalian tentang arti puisi? Ya,
Puisi adalah kumpulan kata indah yang disusun ke dalam beberapa baris. Untuk dapat mengetahui isi puisi, kamu dapat membaca puisi dengan sungguh-sungguh. Kamu juga dapat membuat pertanyaan untuk mengetahui isi puisi. Untuk membuat pertanyaan, kamu dapat menggunakan kata tanya. Berikut adalah kata tanya beserta kegunaannya. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan nama atau hal yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, apa isi puisi tersebut? Yang kedua, kata tanya di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat yang diceritakan dalam puisi. Contohnya, di mana tempat bunga ditanam dalam puisi tersebut? Kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam puisi. Contohnya, kapan peristiwa dalam puisi tersebut terjadi? Contoh kata tanya yang keempat yaitu siapa. Siapa digunakan untuk menanyakan tokoh yang diceritakan dalam puisi. Contohnya yaitu siapa yang diceritakan dalam puisi tersebut. Kata tanya yang kelima yaitu mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan penjelasan suatu peristiwa dalam puisi. Contohnya, mengapa tokoh di dalam puisi tersebut bersedih? Kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ya, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, dan cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemas-gemas gerakan pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas si COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker.